Halo Anime Lovers, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi sama gue Marja di sini. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada nonton di video-video gue yang sebelumnya. Dan di video kali ini gue akan mereview dan mengunboxing action figure Dragon Ball dari brand Presto. Yang pertama serinya Blood of Science Special yang ke-7. Dan yang satu lagi ini gue nggak tahu bahasanya artinya apa. Yang pasti ini tulisan Jepang gue nggak ngerti ya. Tapi karakter yang kali ini akan gue review adalah karakternya Ultimate Son Gohan. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena setiap kali ada video baru nanti kalian akan diinformasikan oleh YouTube. Tetap di Fobia, info hobi, anime figures. Iya, jadi ini dia sobatku action figurnya. Ini gua review dikarenakan perasaan gue tuh rasanya tuh ini cocok gitu untuk dipadukan ya untuk jadi sebuah diorama gitu ya. Sebenarnya sih di sini udah ada si Gohan yang kecilnya ya sama Gohan yang gede. Nah tapi kalau menurut gua yang Gohan yang kecil ini kurang pas kayaknya gitu ya. Ini sama-sama ngadep ke kanan kan, mukanya tuh kalau ke depan ini sama-sama ngadep ke kanan. Sedangkan kalau ini kan agak-agak nunduk gitu ya. Kalau ini agak-agak nunduk jadinya enak gitu kalau misalnya dibikin diorama sama yang ini. Jadi si Gohan yang ini tuh seperti dia mau nyender, ini kayak nyender sih. Kayak mau sikut sih lawannya, tapi ini kayak menunduk gitu, menghindar gitu ya. Meskipun ini mungkin memang bukan pasangannya, tapi gue merasa ini cukup asik untuk dijadikan diorama gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja kira-kira apakah dia cocok atau enggak. Langsung kita unboxing aja. Nah untuk base plate-nya kita dapatnya yang black clear. Biasanya kan ada yang black full black ya, hitam nggak transparan, dan kali ini yang seri ini kita dapatnya yang transparan tapi hitam gitu ya. Ini kita pasangnya begini tuh. Nah untuk cat di baju kalian bisa lihat di sini dia bikin seperti gradasi ya. Gradasi dari bagian bawahnya ini dia bikin agak dia cat seperti agak lebih gelap daripada yang warna di atasnya. Tapi untuk overall catnya gue lihat sih cakep sih, rapi. Ini salah satu penyebab gue suka unboxing action figure Dragon Ball itu karena nggak tahu kenapa catnya Dragon Ball tuh rapi-rapi banget ya. Mungkin nggak perlu aneh-aneh atau gimana, gue nggak ngerti ya. Cuman mereka tuh rapi sekali, dari sculptingnya, dari cetakannya, dari catnya, semua menurut gue rapi banget ya. Bener kan ya? Kita bisa lihat di sini dia memang membuat catnya atau warnanya memang sedikit gelap. Padahal dari bahannya sendiri sebenarnya sudah cukup pas sih warnanya kalau menurut gua. Jadi dia ini seperti sculptingnya itu langsung dari bahannya, divisinya ini langsung warna orange. Jadi dia sebenarnya nggak perlu kasih warna tambahan, tapi mungkin untuk efek lebih rustic, lebih realistis dia mungkin ditambahin sedikit warna gelap ya di bagian sini, terus di bagian celana juga seperti efek-efek sedikit dekil ya. Tapi bagus loh, jadi bagus ini, cukup asik kok kalau menurut gua. Sepatunya juga kita lihat cukup rapi kok ini. Catnya ini ada bagian-bagian kecil, list-listnya nih, garisnya nggak terlalu berantakan. Nah itu yang salah satu yang gue suka dari Dragon Ball. Mungkin ya ini ya, dia karena dia tidak terlalu banyak pernak-perniknya seperti dibanding sama Luffy yang kemarin. Ini jauh lebih simple ya. Jadi dia tidak perlu diukir-ukir gambar. Jadinya dia cukup rapi gitu, nggak perlu aneh-aneh, mungkin ngewarnainnya nggak susah juga. Oke, jadi kurang lebih posenya sebenarnya kayak gini ya. Posenya dia itu agak sedikit ke belakang gitu ya, nggak tahu sih ya, agak aneh sedikit, tapi overall oke sih, masih oke. Mungkin sebenarnya kalau menurut gua dengkulnya ini kalau agak maju sedikit ya, dia lebih waktu sculptingnya mungkin asik kali ya, karena ini kesannya sepertinya ngengkang banget ya. Takut celananya sobek ya, tapi kayaknya cukup longgar dipakai sama si Gohan, jadi aman ya, nggak sobek lah ya. Ini warna biru di bajunya ini gue suka banget karena warna birunya tuh navy blue ya, biru navy
Sebenarnya kalau misalkan warnanya sesuai dengan warna handbandnya dan sabuknya sih lebih asik lagi ya. Kalau menurut gue ini sudah dari bawaan dari sono, jadi bahan plastik PVC-nya itu udah langsung berwarna ini. Nggak tahu kenapa ya beda warnanya, tapi mungkin memang kayak gitu kali ya. Soalnya warna biru di sepatunya pun agak lebih mirip sama ini. Dan ini lebih ke arah ungu sedikit. Tapi overall oke, belakangnya dia nggak terlalu macem-macem ini ya. Kayaknya mungkin dia tahu kita bakal pajangnya cuman begini aja. Dan ini gradasi catnya cuma sampai sini ya, kalau kalian bisa lihat ya. Jadi belakangnya agak flat, tapi cukup oke loh karena dia sculptingnya cukup bagus. Sejauh ini gue lihat nggak ada garis cetakan, hanya sedikit sekali, sedikit banget, hampir nggak kelihatan di bagian sini. Nih, kalau kalian bisa lihat di bagian sini, ini agak sedikit doang ya, benar-benar sedikit sekali, jadi nggak terlalu masalah lah ya. Oke, langsung kita coba buka yang satunya lagi. Siapa tahu ini cocok untuk dijadikan di rumah dengan si Rohan. Nah, untuk base plate-nya, kita dapat yang matte black. Jadi ini tidak transparan, warnanya full hitam dan berteksturnya matte gitu ya, doff gitu. Langsung kita pasang aja. Mungkin karena ini juga nggak satu seri sama si Gohannya, jadi dia kasih base plate yang stylenya berbeda atau efeknya berbeda, jenisnya berbeda. Ya gitulah pokoknya. Nah, untuk kepala kita bisa lihat di sini, wow, kepalanya sih keren banget sih. Jadi dia itu bikin cat di rambutnya ini metalik ya, merah metalik, jadi kelihatannya tuh glossy banget. Plus metalik juga. Lalu untuk cat di mata ini sudah pasti rapi ya, karena cat di mata ini bukan dicat sih kalau menurut gue, kayaknya di decol ini terlalu rapi dan mereka pasti bikin semuanya sama gitu ya. Untuk cat di mulut overall oke, menurut gue ini cukup keren dan memang agak sedikit aja ya, sedikit bagian lidahnya sini. Kalau kalian bisa lihat bagian lidahnya sini agak sedikit, catnya agak sedikit berantakan sedikit aja, karena memang ini sebuah tantangan yang sangat sulit buat tukang ngecatnya. Untuk bagian yang dalam-dalam begini kan mereka harus masukin kuasnya untuk digecat, dan ini kalau menurut gua nggak mudah, dan apalagi kalau misalkan mereka dikejar deadline dan buru-buru ngecatnya. Tapi tetap sebenarnya harusnya kualitas mereka jaga ya, cuman masalahnya emang ini bagian agak sulit gitu. Ini kan adanya di dalam gitu ya, dan ini dari cetakannya langsung. Jadi mereka setelah dicetak dia harus warnain beberapa layer. But it's okay, mungkin nggak terlalu kelihatan sekali. Langsung kita pasang aja. Nah, lalu untuk badannya, wow, keren banget kalau menurut gua. Ini salah satu action figure Dragon Ball yang badannya tuh nggak flat ya. Jadi efeknya tuh dia bener-bener dia bikin banget seperti nggak seperti mainan gitu, seperti real gitu ya. Emang real sih. Jadi maksudnya tuh ini nggak flat banget gitu. Memang agak sedikit beda bagian sininya dan bagian depannya. Ini agak kuning. Jadi ini kuningnya tuh beda. Kuning yang depan tuh lebih terang, sedangkan ini kuningnya lebih ke coklat emas gitu ya. Bukan emas mengkilat, bukan. Tapi lebih ke arah kuning gelap gitu. Sama kayak warna ininya. Sedangkan ini agak beda ya. Bisa kelihatan ya. Ada warna cat seperti warna cat emas gitu. Cat kuning gitu. Dan ini kalau menurut gua efek-efek di badannya, kerutannya, wah keren banget nih. Seakan-akan dia pakai baju ketat banget ya, sampai otot-ototnya tuh kelihatan. Keren. Ini juga warna kuningnya sama kayak warna ini gitu. Kayaknya dia udah pikirin kalau misalkan ngadep ke sini ke depan yang akan kelihatan apa aja. Jadi bagian belakang yang nggak kelihatan dia malas ngecat seadanya aja, ya kan, kelihatan. Tapi overall oke kok. Cuman di sini ada sedikit darah gitu ya. Mungkin karena kena pukulan atau serangan kali ya, jadi ada sedikit darah di sini. Oke, coba kita langsung pasang aja ke base plate-nya. Nah, base plate-nya gua nggak tahu nih. Tapi coba kita pasang dulu aja ya. Soalnya kalau dilihat dari sini, di bagian sini, ini kan pasangnya di sini, ya kan? Coba kita langsung pasang aja. Nah, ternyata tinggi juga ya. Gua kira lebih pendek daripada ini. Tapi keren sih kalau misalkan diaduin begini tuh. Keren ya. Nah, kalau menurut gua bagian ininya tuh berfungsi untuk menahan
si betisnya ini supaya tidak naik gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada ininya, dia akan mojos naik ke atas gitu. Kalau menurut gue ini sih pinter banget sih bikinnya. Dia sudah memikirkan yang terbaik buat action figurnya gitu. Didesain sebaik mungkin. Coba kita lihat dulu kalau diposin enak nggak ya. Sebenarnya sih tadinya gue pikir tuh ini di bawah, jadi dia tuh kayak sikut gitu. Jadi kayak dia mensikut, ini menghindar gitu loh tadinya. Nggak taunya ini setelah dipasang sama base plate-nya ternyata tinggi juga lumayan. Tapi keren juga loh kalau misalkan kita pajang berdiri saling bersaingan seperti ini, kayak lagi berantem gitu. Nih kita bisa cek langsung. Tuh keren kan? Jadi seakan-akan posenya dia sedang berantem. Tapi buat apa juga ya si Gohan berantem sama Vegeta? Mungkin lagi nggak akur ya. Jadi mereka mencoba bikin dioramanya yang mereka lagi bertarung. Kalau dilihat dari ukuran, sebenarnya Vegeta dan Gohan ini sebenarnya seukuran ya. Gue tahu dari mana? Gue ukur dari telapak kakinya. Coba kita lihat telapak kakinya. Kalian bisa lihat ya. Telapak kakinya sebenarnya kurang lebih ukurannya sama gitu. Artinya dia kurang lebih satu ukuran gitu ya. Mungkin ini si Vegeta kelihatan besar karena rambutnya gitu ya. Banananya ini lebih gede banget ini. Jadi kelihatannya kepalanya lebih gede. Sebenarnya sih kalau menurut gue ini seukuran ya. Dari ukuran matanya sebenarnya matanya si Vegeta lebih besar sih. Nah kalau misalkan ukuran tangan kurang lebih sebenarnya sama ya. Kita bisa lihat ya. Ukurannya kurang lebih tangannya sama ya. Ya kan, kelihatan ya. Artinya di sini masih bisa atau masih cocok untuk dijadiin diorama berpasangan seperti ini karena ukurannya yang kurang lebih sama gitu. Jadi buat kalian yang mau beli action figure Dragon Ball yang ini, kalian bisa pertimbangkan lagi. Kalau menurut gua ini begini aja sebenarnya udah cocok, si Vegetanya sendiri aja udah cukup oke gitu. Posenya lumayan unik dan jarang dua-dua ini juga jarang sih unik. Rata-rata sebenarnya sih si Vegeta ini posenya juga cukup nggak terlalu unik-unik banget sih ya, cuman dia agak nunduk aja. Nanti gue akan review action figure Dragon Ball lainnya yang posenya nggak umum gitu ya, bukan nggak umum sih, jadi dia masih mirip-mirip tapi agak beda sedikit aja gitu. Kayak model-model ini deh, kayak model-model si Vegeta ini gitu aja deh kurang lebih. Sekian video dari gue, thank you buat kalian yang udah nonton. Gue sumpahin kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, kaya raya, banyak rezekinya, sehingga kalian bisa beli action figure yang banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.